Kami hormati teman-teman narasumber dari tim akademik pelatihan pembelajaran mendalam BBKTK dan teman-teman panitia, Bapak Ibu semuanya calon peserta pelatihan pembelajaran mendalam yang kami banggakan. Izin Bapak Ibu, mungkin teman-teman kita banyak yang tidak bisa bergabung di Zoom, tetapi kita sudah menyediakan link YouTube yang bisa mereka saksikan nanti untuk kegiatan kita ini. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan, kita bisa bertemu secara daring, Bapak Ibu, untuk penyamaan persepsi, persiapan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru ataupun bagi kepala sekolah untuk semua sasaran di Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak Kepala kami laporkan bahwa calon peserta kita ini berjumlah kurang lebih 13 ribuan, Bapak. Eh, Baik dari kepala sekolah dan juga dari guru, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian pendidikan nonformal dan SLB. Untuk memulai kegiatan kita ini mungkin langsung saja kami mohon arahan dari Bapak dan bimbingan sekaligus membuka kegiatan kita ini secara resmi. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Leni. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan arahan dan sekaligus membuka kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julfan MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, Bapak Ibu, kawan-kawan, Kacabdis wilayah 1 sampai dengan 14 di Sumatera Utara, Kepala Bidang GTK, dan penanggung jawab kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam dari Dinas Pendidikan baik 3 provinsi, kota, kabupaten. Bapak Ibu narasumber, tim BPGTK Sumatera Utara, serta Bapak Ibu guru dan kepala sekolah calon peserta pelatihan pembelajaran mendalam ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita bersyukur ya karena atas rahmat dari hidayahnya kita hari ini bisa berkumpul bersama bersilaturahmi. Tentunya dalam rangka mengikuti kegiatan penyamaan persepsi untuk pelatihan pembelajaran mendalam yang kita laksanakan secara daring, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali bersama Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di 33 kota Kabupaten Sumatera Utara ya. Di sini yang sudah mengikuti kegiatan tercatat ada 1.000 ya. Nampaknya kawan-kawan lain, Bapak Ibu guru kepala sekolah lain itu mengikuti melalui channel YouTube yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwasannya kami BPGTK Sumatera Utara ya saat ini diberi amanah untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam dan juga pelatihan coding dan kecerdasan artifisial di Sumatera Utara. Ada beberapa hal yang kami persiapkan untuk kegiatan ini ya, mulai dari penyiapan bahan, kemudian koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan juga kami melaksanakan training of trainer bagi calon pengajar pelatihan pembelajaran mendalam. Ya, beberapa waktu yang lalu ya kami baru saja menyelesaikan kegiatan TUT calon pengajar pelatihan mendalam ya. Mereka kami persiapkan untuk menjadi pengajar ya, pengajar pelatihan pembelajaran mendalam di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Nah, tahap selanjutnya Bapak dan Ibu, tentu kami akan memfasilitasi kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini bagi guru dan kepala sekolah di 33 kabupaten kota yang lokus dan pesertanya sudah kita petakan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Nah, tadi informasi dari Bu Leni, bahwasannya peserta kita yang akan kita sentuh saat ini untuk pelatihan pembelajaran mendalam itu kurang lebih 13 ribuan. Ya, ini angka yang cukup luar biasa ya, sangat signifikan Bapak dan Ibu. Ya, tentunya sasaran ini meliputi guru maupun kepala sekolah baik dari jenjang mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang ada di Sumut. Kapan pelaksanaannya, Bapak dan Ibu? Kami menjadwalkan kegiatan ini sesungguhnya dilaksanakan di awal bulan Juli. Ya, target tersebut, ya, namun target tersebut belum dapat
direalisasikan karena masih ada beberapa kendala teknis. Ya, di antaranya belum semua peserta, ya, jadi belum lengkapnya peserta dan satu kelas yang mendaftar ya di semua lokus yang ada di tiga kabupaten kota. Karena yang mendaftar ini belum serentak, Bapak dan Ibu, tidak serentak. Ya. Dan sekarang bahkan masih ada yang melakukan proses pendaftaran. Nah, harapannya semua peserta sasaran ya, yang sudah teridentifikasi itu dapat mendaftar sampai batas waktu yang ditetapkan. Nah, maka dari itu kami juga mohon bantuan ini kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, baik provinsi, kota, kabupaten, dan juga Bapak Ibu peserta di sini ya yang mungkin belum mendaftar, kami himbau untuk dapat ya eh, mendaftar kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam yang insya Allah akan kita laksanakan ya di Sumatera Utara. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu dengan kondisi yang ada ini kami mempertimbangkan ya untuk melaksanakan pelatihan PM ini secara bertahap dan insya Allah akan kita mulai minggu depan ya, tanggal 8 Juli 2025. Itu pun akan dilaksanakan di beberapa kota kabupaten yang kelasnya sudah lengkap. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu insya Allah ya PM pelatihan pembelajaran mendalam ini kita mulai minggu depan ya di beberapa kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Nah, untuk memastikan pelatihan pembelajaran mendalam ini ya yang sasarannya guru dan kepala sekolah di lokus yang sudah kita tetapkan ya untuk memastikan kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar, maka kami hari ini melaksanakan penyamaan persepsi bersama dengan Bapak Ibu semua calon peserta, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ya, sebelum sesi ini, sebelum sesi bersama dengan calon peserta, kami sudah memulai dengan kawan-kawan calon, maaf, dengan kawan-kawan fasilitator. Ya. Nah, kami berlanjut sekarang di sesi kedua, yaitu punya persepsi bersama Bapak Ibu calon peserta, yaitu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan ya, dalam kesempatan pertemuan hari ini ya, terkait dengan nanti bagaimana aktivitas kegiatan di IN1, ya, kemudian OCL dan IN2, dan juga akan diinformasikan terkait dengan pengenalan dan pemanfaatan LMS. Ya. Insya Allah nanti bersama tim kami ada dari sumber dari BPGTK Sumatera Utara, ada Bu Leni, ada Pak Mahmud dan kawan-kawan yang insya Allah akan menyampaikan informasi tersebut. Bapak Ibu, target kita ya, tahun ajaran baru satuan pendidikan di Sumatera Utara yang sudah siap ya dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Maka dari itu harapan kita Bapak dan Ibu semua peserta dapat ya, memaksimalkan pelatihan yang kita selenggarakan ya berkolaborasi dengan saudara kami ya yang ada di 33 kota kabupaten ya kawan-kawan dinas pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten. Semoga kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam yang kita laksanakan di lokus di 33 kabupaten kota berjalan dengan lancar dan tentunya semua kita ya, uh, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih saya aturkan pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir berpartisipasi di pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini ya bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan. Ya, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Nurul. Baik, terima kasih Bapak Kepala atas arahan dan bimbingan telah disampaikan. Baik, izin kepada Bapak jika ada kegiatan atau agenda lainnya, kami persilakan kepada Bapak dapat melanjutkan aktivitas tersebut. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Kak Nurul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak. Izin Bapak Ibu kami informasikan kembali, karena Zoom kita sudah penuh sampai 1.000 partisipan, maka kepada Bapak Ibu yang belum dapat bergabung melalui Zoom kita, dapat menonton bareng atau dapat join pada YouTube yang sudah di-share di kolom chat. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk dapat men-share kepada rekan-rekan lainnya, agar dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube BBGTK Sumut. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi dan saling berdiskusi terkait penyamaan persepsi mengenai pelatihan pembelajaran mendalam. Untuk itu mari kita simak penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Leni Arta Sinaga MKes. Kepada Ibu Leni kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nurul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala BPGTK Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI. Yang kami hormati perwakilan baik dari cabang dinas ataupun dari Dinas Pendidikan, seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan terutama yang kami banggakan, calon peserta pelatihan pembelajaran mendalam yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Utara, baik dari kepala sekolah ataupun yang mewakili, ataupun dari unsur guru, mulai dari jenjang PAUD, PNF, SD, SMP, SMA, SLB. Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang tidak bisa bergabung di Zoom, yang sudah bergabung di YouTube, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Nanti YouTube-nya masih bisa diputar-putar kembali ketika misalnya penyampaian kami ada yang kurang jelas. Baik, puji syukur semua, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa bertemu secara daring ya Bapak Ibu semuanya. Pada kegiatan kita hari ini, mulai tadi pagi kita melakukan sesi Zoom ini sebanyak 3 kali. Yang pertama tadi untuk calon fasil, sekarang dengan sasaran, kemudian selanjutnya nanti siang dengan admin LMS. Bapak Ibu, kami sangat bangga dengan semangat Bapak Ibu yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi khususnya terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Tetapi kami mohon Bapak Ibu, karena seluruh lokus kita belum penuh, hanya beberapa kabupaten yang sudah penuh lokusnya, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun guru-guru untuk dapat menuntaskan pendaftaran. Karena Bapak Ibu sasaran wajib mendaftar kembali di link yang telah kita bagikan. Nanti boleh kita bagikan lagi di chat ya, Bu Nurul, sehingga semuanya bisa segera menyelesaikan pendaftarannya dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan seluruh lokus-lokus yang telah dipetakan oleh Dinas Pendidikan. Baik, izin share Bapak Ibu semuanya. Nanti saya akan berbagi informasi terkait dengan pelatihan pembelajaran mendalam khusus bagi kepala sekolah, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mahmun. Nah, yang pertama kita harus paham mengenai desain daripada pelatihan pembelajaran mendalam ini. Sebelum masuk ke desain, ada lini masa yang menjadi acuan kita di dalam pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam ini, Bapak Ibu. Harapannya dalam bulan Juli ini semua sekolah sasaran sudah mengikuti pelatihan untuk tahap yang pertama in. In itu kegiatannya asinkronus dan luring. Kalau untuk kepala sekolah itu sebanyak 40 JP 5 hari di lokus-lokus yang telah ditentukan. Setelah itu di dalam rentang waktu dari Juli sampai Oktober juga kita harapkan nanti seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti pelatihan di in pertama dapat menerapkan hasil pelatihannya itu di sekolah masing-masing. Kepala sekolah, demikian juga Bapak Ibu guru sebagai peserta. Selanjutnya nanti di antara Oktober sampai November itu kita harapkan kita sudah menyelesaikan pelatihan in yang kedua. Nah, selanjutnya di antara waktu tersebut juga kita harapkan Bapak Ibu dapat mengoptimalkan peran kelompok kerja guru, baik kepala sekolah ataupun kelompok kerja yang sudah ada, seperti komunitas belajar, MGMP, dan sebagainya, untuk memastikan bahwa pembelajaran mendalam ini dapat berkelanjutan dan terintegrasi di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu di layar terlihat desain besar pelatihan pembelajaran mendalam ini di sekolah Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk di kolom yang kedua, Bapak Ibu. Ini khusus untuk pelatihan yang kita katakan pelatihan in on in. Ini dilaksanakan di sekolah ataupun satuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing setelah sepakat dengan sekolah-sekolah. Di dalam pelatihan ini Bapak Ibu kita akan mengikuti 3 tahapan, ya. Mulai dari in pertama. Di in pertama ini ada materi umum, mulai dari kebijakan dan orientasi kegiatan. Ada materi inti, ini nanti sesuai dengan jenjangnya dan sasarannya, apakah kepala sekolah atau guru. Kemudian juga ada materi penunjang, ya. Kalau untuk kepala sekolah ini ada 40 JP,
8 JP satu hari sebanyak 5 hari di lokus yang telah ditetapkan. Nah, secara besar ini masuk dalam kerangka memahami. Akan tetapi pengalaman belajar dalam kerangka pembelajaran mendalam itu mulai memahami, mengaplikasi, mereplikasi itu sudah nanti diterapkan di pelatihan, mulai dari pelatihan in pertama. Kemudian langkah selanjutnya pelatihan on. Pelatihan on ini artinya on the job training. Artinya Bapak Ibu menerapkan hasil pelatihan in di sekolah masing-masing, yaitu pelaksanaan RTL. RTL yang telah disusun di in pertama itu dipraktikkan secara nyata di sekolah masing-masing. Dan juga di sana terjadi inquiry kolaboratif di setiap kelompok kerja. Dan juga ada proses refleksi di sana. Kemudian di pelatihan ini yang kedua, Bapak Ibu akan berkumpul kembali untuk berbagi hasil implementasi pada ON. Kemudian juga ada proses refleksi di sana dan juga ada penyusunan RTL untuk implementasi berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu tidak sampai di sana. Kesinambungan pasca pelatihan in on dan in 2 ini Bapak Ibu kita harapkan menjadi budaya belajar di sekolah Bapak Ibu melalui komunitas belajar yang secara rutin nanti Bapak Ibu menerapkannya di sekolah masing-masing, dan ini nanti akan sinkron dengan kebijakan yang meminta guru-guru ada belajar 1 hari ya, 1 hari belajar guru sesuai sejalan nanti dengan kebijakan tentang 1 hari belajar guru. Nah, di dalam 1 hari belajar guru itu Bapak Ibu melakukan siklus inquiry kolaboratif ya di sekolah masing-masing untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa itu siklus inquiry kolaboratif? Di sana ada proses kolaborasi di antara guru untuk menyelesaikan permasalahan dan juga melakukan peningkatan kompetensi guru dan juga melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan dan melekat di sekolah itu. Mulai dari tahapan melakukan asesmen, kemudian merencanakan, menerapkan, merefleksi, dan menilai. Demikian nanti menjadi satu siklus yang baik, siklus peningkatan kompetensi yang melekat di sekolah Bapak Ibu. Nanti ini lebih mendalam akan Bapak Ibu pahami di dalam pelatihan in pertama dan penerapannya di pelatihan on kedua, di refleksi di pelatihan ini yang kedua, kemudian akan Bapak Ibu lanjutkan di komunitas belajar masing-masing. Sehingga hakikat daripada pelatihan pembelajaran mendalam itu adalah proses pembelajaran secara terus-menerus dan melekat di satuan pendidikan masing-masing yang dilakukan secara kolaborasi di antara Bapak Ibu guru dan dipimpin oleh pemimpin pembelajaran yaitu kepala sekolah. Nah, struktur program pelatihan pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah bisa kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu di tayangan kami. Ini yang pertama ada asinkronus. Asinkronus itu artinya belajar mandiri melalui LMS. Bapak Ibu peserta nanti akan membedah secara mandiri modul-modul yang sudah ada di LMS mulai dari pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini merupakan pondasi dalam mengkonstruksi pembelajaran mendalam itu sendiri. Kemudian juga nanti ada di sana konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kemudian ada penyelarasan pembelajaran mendalam dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian ada kepemimpinan dan pengelolaan pembelajaran mendalam dalam praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Selanjutnya nanti ada penyusunan rancangan dan mengimplementasikan kolaborasi inquiry secara terstruktur. Kemudian materi penunjang nanti ada rencana tindak lanjut, evaluasi penyelenggaraan, refleksi, dan asesmen awal dan asesmen akhir. Bapak Ibu semuanya, untuk materi inti seperti yang kita sampaikan itu ada 13 JP. Bapak Ibu lakukan secara asinkron. Ya, nanti tanggal 7 mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti yang peserta untuk batch yang pertama. Jadi belum semua ya Bapak Ibu yang sudah yang sudah oke lokusnya itu yang kita prioritaskan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain lokusnya itu sudah penuh. Nah, tanggal 7 mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melakukan asinkronus untuk modul yang pertama misalnya ya. Kemudian nanti pada saat in pertama itu LK-nya itu akan dibahas. Kemudian kan ini kegiatan ini yang pertama ini sebanyak 40 JP ini 5 hari Bapak Ibu tidak menginap di tempat tetapi pulang-pulang Bapak Ibu ya PP pulang-pulang pergi setiap hari.
Nah, malamnya itu silakan melanjutkan proses pembelajaran asinkronus supaya terbuka modul yang selanjutnya. Karena seperti itu dia di LMS-nya ya. Modul 2 itu dapat dipelajari ketika modul pertama itu kita sudah tuntaskan, baik LK-nya ya. Sehingga Bapak Ibu nanti sampai hari terakhir, mudah-mudahan secara utuh bisa menyelesaikan pembelajaran untuk semua materi ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang kita sampaikan tadi di lini masi dan desain besarnya tadi, ada tahapan on. Tahapan on ini artinya Bapak Ibu menerapkan konsep-konsep yang telah diperoleh di in ataupun di asinkronus secara nyata di sekolah masing-masing, baik kepala sekolah, baik guru, sebanyak 120 JP. Bapak Ibu ya, di sana nanti akan ada kegiatan pendampingan dari fasilitator Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah berjalan waktu kurang lebih 2,5 bulan sampai ke 3 bulan, akan ada in kedua. In kedua ini kembali Bapak Ibu berkumpul di lokus yang ditetapkan untuk melakukan apa Bapak Ibu? Berbagi praktek baik di sana ya Bapak Ibu sebanyak 32 JP. Nah, untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, ini bisa berjalan karena kerjasama BBGTK Sumut dengan sekolah sasaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua sekolah sasaran untuk pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam. Sekali lagi kami minta Bapak Ibu memastikan sekolahnya, gurunya, kepala sekolahnya itu sudah mendaftar PM. Kemudian fasilitator telah dipersiapkan oleh BBGTK seperti yang disampaikan Bapak Kepala tadi ya, Bapak Ibu. Baik untuk kepala sekolah ataupun guru. Dan akan bertugas nanti di lokus yang sudah dipetakan, Bapak Ibu ya. Untuk jenjang PAUD, SD, SLB, PNF itu 2 fasil untuk 1 kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA itu 3 fasil untuk 1 kelas dari 3 rumpun yang berbeda. Rumpun IPA 1, rumpun IPS 1, rumpun humaniora ataupun terapan 1. Demikian juga pesertanya Bapak Ibu. Peserta guru ya, peserta guru itu harus dari 3 rumpun yang berbeda. Jadi guru dengan rumpun IPA 1, guru dengan IPS ataupun dengan humaniora atau terapan. Jadi jangan IPA semua, IPS semua, jangan ya. Nanti Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah menjadi fasil, jangan lagi ikut menjadi peserta. Hanya boleh menjadi fasil aja atau menjadi fasil peserta, Bapak Ibu. Kemudian sasaran kita Bapak Ibu, sekolah sasaran kita itu targetnya 3.606, gurunya 13.000, kurang lebih gurunya 9.442, jadi totalnya ini ada kurang lebih 13.000. Jadi ini guru dan kepala sekolah ya, kurang lebih 13.048. Baik Bapak Ibu, ini untuk penjelasan OJT ini secara ringkas aja kami sampaikan karena nanti di pelatihan juga akan Bapak Ibu dalami. Tujuan OJT di sana adalah mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diterima di IN1. Kalau untuk kepala sekolah itu mulai dari strategi kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital dalam konteks pembelajaran mendalam. Nah, di OJT nanti Bapak Ibu, ini kurang lebih 3 bulan, 120 JP, ada 3 kali pendampingan. 1 kali pendampingan itu 8 JP. Dan kemudian ada kunjungan sekolah di sana. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah bersiap-siap sekolahnya untuk dikunjungi. Kemudian ada tagihan-tagihan nanti khusus untuk sasaran kepala sekolah. Di dalam pelaksanaan OJT, mulai dari jurnal harian, pelaksanaan RTL, monep RTL, laporan, dan bahan tayang. Nanti ini akan dijelaskan di dalam IN1 nanti Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk kepala sekolah juga harus ada kegiatan monep, instrumen monepnya sudah disusun, bagaimana menyusun instrumen monep nanti itu akan Bapak Ibu dalami juga di dalam IN pertama. Nah setelah OJT itu tadi kita sampaikan ada kegiatan IN kedua. Di dalam kegiatan IN kedua ini Bapak Ibu khusus untuk merefleksikan kembali implementasi modul kepemimpinan dan pengolahan sumber daya dalam praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital dalam konteks pembelajaran mendalam. Kemudian IN 2 ini nanti dilaksanakan kurang lebih 32 JP atau setara dengan 4 hari kerja ya, Bapak Ibu ya. Jadi 1 hari 8 JP kali 4 hari 32. Pelaksanaannya itu dilakukan secara luring lagi ya Bapak Ibu ya, dengan 1 JP-nya 45 menit. Di sana nanti Bapak Ibu
Bapak Ibu sebagai peserta, khususnya yang kepala sekolah, akan eh, mengalami ataupun pengalaman belajar Bapak Ibu di sana nanti akan Bapak Ibu akan berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam dalam hal untuk kepala sekolah itu sesuai dengan RTL-nya tadi, mulai dari tahap mengumpul portofolionya, presentasi laporan dan gelar karya nanti ada di sana. Kemudian tagihannya itu sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu, mulai dari laporan, portofolio, dan bahan presentasi pelaksanaan program pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk pelaksanaan IN2, ini Bapak Ibu materinya ya, dilaksanakan dalam 32 JP atau 4 hari secara luring. Ya, hari pertama nanti Bapak Ibu portofolio dan presentasi hasil OJT-nya itu akan diperiksa dengan 4 elemen desain pembelajaran ya. 4 elemen desain pembelajaran itu apa aja? Praktek pedagogisnya bagaimana, kemitraan pembelajarannya bagaimana, penciptaan lingkungan belajarnya bagaimana, dan pemanfaatan digitalnya bagaimana. Oleh karena itu Bapak Ibu di OJT jangan lupa nanti mendokumentasikan eh, mendokumentasikan seluruh hasil kerja yang telah diimplementasikan di sekolah masing-masing. Kemudian hari kedua juga di sana dilakukan pemeriksaan portofolio dan presentasi hasil OJT, program pengelolaan pembelajaran yang komprehensif, ya mencakup 4 elemen tadi. Kemudian juga hari ketiga juga ada persiapan gelar karya di sana untuk menampilkan media, gambar, audio eh, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Ya, kemudian hari keempat itu ada pelaksanaan gelar karya, di mana Bapak Ibu nanti dan juga akan ada tamu undangan untuk melakukan kunjungan ataupun nanti Bapak Ibu bisa berbagi praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi itu di IN2 ya. IN2 ini lebih berbagi praktek-praktek baik yang telah dilakukan di dalam OJT. Di OJT itu Bapak Ibu menerapkan apa yang sudah diperoleh di IN pertama, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mendukung kelancaran kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini nanti Bapak Ibu akan mengenal namanya LMS ya. LMS untuk kepala sekolah dan juga untuk LMS guru tidak jauh berbeda ya. Sebelum kita lanjutkan ke LMS, nanti akan dilanjutkan Pak Mahmud dulu tentang pelatihan pembelajaran mendalam untuk guru ya. Nah, ini kami sampaikan ada beberapa lokus yang mudah-mudahan bisa kita lakukan di tanggal 8 sampai 12. Ini Asahan, Batubara, Karo, Labusel, Labura, Labuan Batu, Madinah, Padang Lawas, Pak Barat, dan Tapsel. Nah, di sini Bapak Ibu ada penggabungan kelas, artinya dalam penggabungan kelas ini nanti fasilitator yang bertugas di sini nanti akan berasal dari rumpun yang berbeda. Misalnya gabung pembelajaran mendalam SD dengan PKBM. Artinya nanti difasilitasi oleh fasilitator dari SD dan PKBM. Nanti Bapak Ibu guru SD, ada beberapa guru SD nanti akan bergabung dengan tutor PKBM. Demikian Bapak Ibu ya. Nanti datanya ini akan kita kirimkan ke Bapak Ibu semuanya melalui Dinas Pendidikan. Itu saja mungkin atau langsung saja dulu saya ke LMS-nya Pak Mahmud untuk yang kepala sekolah atau nanti aja habis Pak Mahmud ya. Boleh Bu, lanjut aja Bu LMS-nya. LMS-nya ya. Nah, Oke, sudah terlihat LMS-nya apanya Bu Nurul sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu untuk mempermudah Ibu di dalam mengikuti pelatihan ini, kita telah Direktorat GTKPG telah mengembangkan LMS untuk tempat kita belajar, Bapak Ibu ya. Di sana nanti Bapak Ibu akan mempelajari, silakan nanti dibaca. Untuk masuk ke sini nanti akan dipandu oleh teman kita, admin LMS kita ya, Bapak Ibu. Kemudian di daerah nanti akan ada juga admin LMS dari Dinas Pendidikan yang bisa menemani Bapak Ibu di dalam menggunakan LMS ini. Nanti silakan kita baca di sini mulai dari pengantar pelatihan, referensi yang bisa kita pakai untuk mendukung ataupun memperdalam wawasan kita tentang deep learning ini ya, dari referensi-referensi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian Bapak Ibu, modul-modul di sini di IN pertama ada 5 modul ya, mulai dari modul pola pikir bertumbuh. Di sana ada kegiatan asinkronnya, artinya di sini Bapak Ibu silakan belajar mandiri ketika
kegiatan asinkron. Kemudian nanti ada kegiatan luring di sana Bapak Ibu sebanyak 5 KP. KP pertama pelatihan luring pertama. Kemudian di sana nanti ada kegiatan aktivitas di sana ya, mulai dari pengantar, refleksi awal, aktivitas pelatihan, refleksi akhir. Kemudian juga ada sudah disediakan di sana lengkap LK-LK ataupun soal-soal yang bisa membantu kita memahami setiap modul Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, untuk modul pertama itu ada 5 KP. Modul kedua juga ini ada 4 KP. Ini untuk yang kepala sekolah ya. Modul 3 nanti tentang penyelarasan visi misi itu ada 1 KP ya. Kemudian modul 4 itu Bapak Ibu bisa dilihat ya, ada 6 KP ya di sini ya, mulai dari praktek pedagogis sampai nanti ke KP 6, penyusunan program pengelolaan pembelajaran mendalam. Kemudian ada modul 5, penyusunan rancangan inquiry kolaboratif. Nah, di modul 5 ini nanti ada LK. Di LK itu tentang rencana program untuk OJT ataupun RTL. Di situ nanti Bapak Ibu silakan didalami. Nanti Bapak Ibu akan membersamai bersama fasil-fasil yang telah kita persiapkan Bapak Ibu ya. Dan juga ada panduan OJT di sana. Kemudian juga ada panduan untuk Indua di sana Bapak Ibu. Dan kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, inti daripada pelatihan pembelajaran mendalam ini adalah adanya proses pembelajaran berkesinambungan secara mandiri di sekolah Bapak Ibu melalui komunitas belajar. Ya, supaya semakin mendalam ilmu-ilmu yang kita bagikan ke anak-anak kita ya, dan juga pemahaman anak-anak kita semakin mendalam melalui siklus inquiry kolaboratif itu. Kita pastikan tindak lanjutnya ini kita lakukan nanti setelah in, on, dan in 2. Nah, ini boleh nanti kita dalami lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penilaian Bapak Ibu akan dinilai mulai dari kehadiran, sikap Bapak Ibu, penilaian sikap OJT, kemudian sikap in 2 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti semua acuan dan mengerjakan tugas-tugas, mengupload tugas-tugas, melaksanakan OJT, in 2, dan terus melakukan praktek baik, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus di dalam pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mahmud untuk guru. Baik, terima kasih Bu Leni atas penyampaian materi pertamanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud Zulkifli MPD. Kepada Pak Mahmud, kami persilahkan. Terima kasih Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti penyamaan persepsi persiapan pelatihan pembelajaran mendalam di lokus-lokus ya BPGT Sumatera Utara yang saya hormati Bapak Kepala BPGTK Bapak ini Kepala Cabang Dinas wilayah 1 sampai 4 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu Kepala Ketua Tim Kerja ya di lingkungan BPGP Provinsi Sumatera Utara, kemudian teman-teman panitia, tim kerja, teman-teman panitia yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan pelatihan pembelajaran mendalam ini dengan baik. Oke, Bapak Ibu, izin saya berbagi layar untuk menyampaikan informasi atau menyamakan persepsi kita tentang diklat atau pelatihan pembelajaran mendalam agar dalam pelaksanaannya Bapak Ibu nanti tidak mengalami kesulitan ya. Jadi yang pertama sekali yang akan saya sampaikan adalah ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau Bu Leni menyampaikan tentang pelatihan PM bagi kepala sekolah, saya akan menyampaikan pelatihan PM bagi guru. Izin Kak Nurul konfirmasi yang ada di layar Kak Nurul itu tampilannya seperti apa? Rancangan TOT dan pelatihan pembelajaran mendalam, Pak. Oke, berarti pas ya, sesuai ya. Oke, tinggal di slideshow aja, Pak. Slideshow ya, benar. Oke, siap, Pak. Oke, Bapak Ibu, tolong pusatkan perhatiannya
menyimak dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Sama dengan pelatihan kepala sekolah, pelatihan guru itu ada 3 tahap ya yang akan Bapak Ibu lalui, yaitu pelatihan in-1, kemudian pelatihan on atau lebih dikenal dengan on the job learning, kemudian pelatihan in-2. Pelatihan in-1 ini adalah pelatihan tatap muka ya yang diampu oleh fasilitator yang sudah kita latih seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu bisa berkolaborasi, berdiskusi, kemudian memecahkan permasalahan pembelajaran di in-1 bersama fasilitator dan rekan sejawat. Kemudian on the job learning ini adalah belajar di tempat kerja. Bapak Ibu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, didiskusikan di N1 di tempat tugas Bapak Ibu. Di sini ada praktek nyata sesuai dengan sasaran, inquiry kolaboratif di kelompok kerja, refleksi, nanti inquiry kolaboratifnya bisa memanfaatkan 1 hari belajar ya. Di sekolah ini mengaplikasi, kemudian pelatihan yang 2 ini bertemu kembali di tempat pelatihan bersama fasilitator ya. Ini berbagi hasil implementasi pada on ya. Kemudian berdiskusi lagi, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam secara berkelanjutan. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan hanya Bapak Ibu terapkan di waktu pelatihan saja, tetapi ini dilakukan secara berkelanjutan ya sepanjang Bapak Ibu menjadi guru. Ini struktur programnya sama seperti kepala sekolah. Guru juga ada asinkronus, ada in-1, on, kemudian in-2. Asinkronus itu adalah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan secara mandiri. Dengan mata diklatnya seperti ini, ada pola pikir bertumbuh, ada kerangka kerja pembelajaran mendalam, ada prinsip dan pengalaman belajar, ada asesmen dan dalam pembelajaran mendalam, ada perencanaan pembelajaran, ada implementasi dan refleksi pembelajaran mendalam, kemudian ini kolaboratif. Ini materi inti. Kemudian ada materi penunjang, RTL, evaluasi dan refleksi, asesmen awal dan asesmen akhir. Jadi Bapak Ibu ini modul 1 misalnya ada in-nya, in-1-nya 3 JP. Bapak Ibu harus membuka LMS dulu di sesi asinkronus, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan di in-1. Kemudian selesaikan tugas-tugas Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa membuka modul 2, yaitu kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kemudian Bapak Ibu baca dulu asinkronus, ya Bapak Ibu download materi-materinya, materi ajarnya ada di asinkronus, kemudian Bapak Ibu baru bisa mengerjakan modul-modul tugas-tugas yang ada di modul 2 dan seterusnya. Jadi ini menuntut kedisiplinan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu gak disiplin, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan atau membuka modul-modul selanjutnya. Itu akan merepotkan sekali ya. Jadi Bapak Ibu tertinggal mengerjakan tugas, nanti fasilitatornya sudah memberikan tugas kepada peserta, memberikan nilai kepada peserta yang lain, tapi Bapak Ibu belum mengunggah tugas. Jadi mohon kedisiplinannya, kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian on the job learning-nya itu ada 122 JP. 120 JP ini dikerjakan atau dilakukan dalam tempo 3 bulan. Di situ Bapak Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat sekolah, kemudian diskusi, kemudian ada praktik pembelajaran, seterusnya ya ada melakukan refleksi, kemudian ada pendampingan bersama fasilitator. Ya, kemudian di situ ada, kemudian dilanjutkan oleh ITWA, itu bertemu kembali Bapak Ibu di tempat pelatihan selama 32 JP. Jadi totalnya 14 tambah 46 tambah 120 dan tambah 32 JP, jadi 212 JP. Sekarang Bapak Ibu, saya akan jelaskan satu demi satu. In-1 itu Bapak Ibu nanti ya kalau sudah lokusnya sudah dibuka, lokusnya sudah siap, Bapak Ibu nanti akan dipanggil untuk mengikuti in-1. Jadi penjelasan in-1 itu Bapak Ibu berkumpul, menerima materi, kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan sesama peserta. Kemudian OJT, nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh fasilitator di kelasnya masing-masing. Ini hanya sekilas ya Bapak Ibu ya.
biar Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri ya. Kemudian nanti tanggalnya Bapak Ibu buat sendiri nanti berdiskusi dengan fasilitator di kelasnya masing-masingnya. Yang pertama, setelah Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu akan melakukan OJT di siklus 1. Adapun aktivitas siklus 1 itu adalah yang pertama mengimbaskan kepada rekan sejawat. Itu nanti dibuat tanggal berapa? Mengimbaskan kepada rekan sejawat. Nanti fasilitator akan memberitahukan materi-materi urgen yang perlu diimbaskan itu materi apa. Nanti fasilitator akan menjelaskan ya. Kemudian kedua, melakukan tahap asas ya, bersama rekan pelatihan. Tahap asas mungkin Bapak Ibu belum paham ya, karena belum menerima materinya. Tahap asas itu adalah tahap melakukan refleksi terhadap atau memetakan kesulitan-kesulitan belajar murid di tahap asas ya. Ini bersama rekan pelatihan ya. Kemudian yang ketiga, mendesain ulang perencanaan pembelajaran bersama rekan pelatihan. Ini Bapak Ibu membuat, kalau bahasa yang lalunya RPP ya, Bapak Ibu melaksanakan perencanaan pembelajaran, pembelajaran mendalam. Jadi nanti Bapak Ibu mendesain ulang, saya katakan RPP aja ya, karena Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa RPP, nanti akan berganti Bapak Ibu ya, PPM ya. Perencanaan pembelajaran bersama rekan pelatihan ya. Ini bisa dilakukan di Kombel, di KKG ya, sama kepala sekolah juga. Yang keempat, mempraktekkan di kelas masing-masing. Jadi ini desain pembelajaran yang sudah dibuat, diskusikan Bapak Ibu praktekkan di kelas ya. Di kelas ya. Jadi praktek pembelajarannya adalah praktek pembelajaran mendalam ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendesain pembelajaran ya ke pembelajaran mendalam saja. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi bersama rekan-rekan pelatihan. Nomor 5 ini Bapak Ibu berkumpul lagi di satu tempat ya, bersama pengajar atau fasilitator dan rekan pelatihan yang isinya adalah untuk melakukan refleksi bersama rekan sejawat. Jadi ini poin 1, 2, 3, 4, 5, poin 1, 2, 3, 4, di 5 ini Bapak Ibu refleksikan. Misalnya bagaimana RPP-nya, bagaimana pengimbasannya, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, itu nanti direfleksikan. Kemudian berlanjut ke siklus 2. Ini siklus pertama, siklus 2. Yang keenam, melakukan asas sama seperti siklus pertama, menganalisis kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam pembelajaran yang ditemui di peserta didik. Kemudian nomor 7 mendesain ulang perencanaan pembelajaran, kemudian mempraktekkan di kelas ini open class. Open class ini Bapak Ibu dilihat oleh sesama peserta pelatihan. Bapak Ibu ngajar itu dilihat, diobservasi ya. Nanti baru diskusikan. 8 dan 9 ini dilaksanakan pada pendampingan dua. Jadi berkumpul lagi Bapak Ibu bersama fasilitator di pendampingan dua untuk melihat salah seorang atau 2 orang guru yang melakukan open class, yang mengajar beneran ya, bukan mengajar simulasi atau bukan mengajar paid teaching, tapi yang mengajar beneran di kelas. Siklus 3, melakukan tahap asas sama asas ya. Tadi mendata ya, merefleksikan ya, kesulitan-kesulitan pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, sama mendesain lagi, kemudian ada open class lagi, praktek pembelajaran lagi di sekolah, diperhatikan oleh rekan, kemudian diobservasi, kemudian dianalisis ya. Kemudian melakukan refleksi. Kemudian Bapak Ibu, ini jadwalnya, jadwal pendampingan 1 ini 1 hari ya Bapak Ibu ya. Pendampingan 1 ini pada siklus 1 ya. Ada orientasi kegiatan pendampingan, ada berbagi hasil implementasi pembelajaran di siklus 1, kemudian break, kemudian analisis video 1. Jadi gini ya, Bapak Ibu, nanti kalau nanti fasilitator nggak mengingatkan, pada waktu Bapak Ibu ngajar ini di siklus 1, mempraktekkan di kelas masing-masing, Bapak Ibu memvideokan ya dari awal sampai akhir. Misalkan 2 kali 45 menit atau 2 kali 35 menit, Bapak Ibu harus utuh dari pembukaan sampai ke penutupan, divideokan, nanti dibahas di sini. Di pendampingan 1 yang akhir siklus 1 ya. 1 itu ada pendampingan 1. Nanti dibahas di sini, dianalisis bagaimana pembelajaran mendalamnya, apakah
prinsip pembelajaran mendalam itu sudah ada di pembelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sini memvideokan. Tetapi waktu dianalisis, Bapak Ibu jangan baper ya. Kalau memang ada misalnya masukan, Bapak Ibu jangan bersikeras misalnya, enggak ini seharusnya ini enggak. Itu terima aja masukan dari teman-temannya. Biasanya ada yang baper juga. Kemudian pendampingan 2 oleh pengajar ya. Jadi pendampingan 2 ini berada pada siklus 2. Yang pertama orientasi kegiatan pendampingan ini open class. Open class ini tadi salah seorang mengajar diperhatikan oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian istirahat, umpan balik sama pengajar. Jadi umpan balik ini berdasarkan hasil pengamatan, hasil observasi rekan-rekan yang lain pada open class itu gitu. Misalkan prinsip pembelajaran mendalamnya, kemudian aktivitas pembelajaran mendalamnya, apakah berpikir kritisnya muncul, apakah murid menganalisis muncul dari pembelajaran. Kemudian tidak lanjut setelah pendampingan 2, kemudian orientasi kegiatan pendampingan 2. Berikutnya, siklus 3. Ya, pendampingan oleh pengajar pada siklus 3. Sama ini Bapak Ibu ada open class. Open class juga. Di Bapak Ibu ngajar ya. Diamati atau diobservasi oleh rekan-rekan yang lain. Dan ada umpan balik serta dan pengajar persiap in 2. Di sini dibicarakan in 2 ya. In 2 tadi adalah Bapak Ibu melakukan pelatihan di tempat pelatihan ya. Oke, ya. Kemudian in service 2 itu ada 4 hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin nggak saya jelaskan lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh fasilitator di kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu kita beralih ke ini ke panduan masuk LMS ya. Kak Nurul, konfirmasi Kak Nurul di layarnya apa yang terlihat ya? Panduan masuk LMS, Oke. Pak. Ya benar ya, panduan masuk LMS Bapak Ibu ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu nanti nggak bisa masuk LMS, itu akan merepotkan admin di kelas Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa fokus juga di sini ya. Bapak Ibu ya, yang masuk LMS itu adalah Bapak Ibu yang punya akun belajar.id dan sudah terdaftar ya. Dan Bapak Ibu didaftarkan di sekolah-sekolah yang sebagai piloting PM ini ya. Jadi Bapak Ibu didaftarkan oleh sekolahnya ya. Kalau nggak bisa pasti. Kemudian Bapak Ibu masuk ke rumah pendidikan ya. Mungkin nggak biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian masuk ke ruang GTK, klik ruang GTK, klik ruang GTK, kemudian klik di kelas, itu ada pilihan di kelas, yang klik di kelas mungkin nggak biasa juga ya. Kemudian masukkan email belajar.id Bapak Ibu ya, yang didaftarkan ya. Kemudian klik berikutnya, kemudian klik saya setuju. Kemudian Bapak Ibu akan ditampilkan LMS Bapak Ibu gitu. Di LMS Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah pernah mengikuti misalkan guru penggerak atau sebagai fasilitator guru penggerak atau sebagai pengajar praktik guru penggerak, LMS-nya akan banyak di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih LMS pelatihan PM ya, pembelajaran mendalam. Oke. Saya akan ke LMS-nya ya, karena sampai di situ saya akan ke LMS. Ya. Konfirmasi lagi Kak Nurul, apa yang terlihat Kak Nurul di layar Kak Nurul? Tampilan dashboard, Pak. Oke, tampilan dashboard. Bapak Ibu di dashboard Bapak Ibu ada ini ya, nanti pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru. Kalau kepala sekolah nanti kepala sekolah, mungkin tampilannya beda ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja di dashboardnya pelatihan yang baru di dashboardnya. Karena Bapak Ibu kalau aktif di pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh GTK, mungkin banyak di sini LMS-nya. Gitu. Jadi Bapak Ibu lihat aja yang tampilannya baru atau yang baru Bapak Ibu lihat itu apa. Maka itulah kelasnya. Bapak Ibu masuk ke kelasnya. Kebetulan saya punya LMS kelas SMA. Di sini tampilan LMS Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai peserta
Ini menu-menunya nggak lengkap ini. Nanti ada 3 menu aja di sini. Jadi Bapak Ibu agak beda nanti ya. Kalau saya tunjukkan Bapak Ibu seperti ini ya. Saya akan menunjukkan tampilan sebagai ini. Kalau sebagai peserta, Bapak Ibu hanya ada 3 menu di sini. Ya. Di home, modul, dan people atau peserta. Oke. Bapak Ibu kalau ingin belajar, Bapak Ibu masuk di modul. Masuk di modul. Oke. Bapak Ibu masuk di modul. Nah, gini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu lakukan setelah melihat LMS ini adalah klik pengantar pelatihan, dibaca. Baca, ini dibaca ini latar belakangnya, tujuannya, seterusnya ya. Kemudian kembali lagi ke next berikutnya, di bawah juga ada next ya. Kemudian Bapak Ibu ke tes awal. Bapak Ibu boleh melakukan tes awal sebelum Bapak Ibu ke lokasi ya. Bapak Ibu klik ini, item ya. Sini klik tes awal, Bapak Ibu melakukan tes awal di sini. Nanti Bapak Ibu muncul soal-soalnya, Bapak Ibu tinggal memilih jawaban yang benar ya dari soal-soal. Kemudian ini ada referensi umum. Ada referensi. Ya, ini referensi umum ini adalah bahan ajar atau rujukan dari PM. Di sini ada buku-buku yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa download di sini. Itu gratis semuanya, bisa di-download. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah referensi umum ya, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke berikutnya. Materi pertama yaitu pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka pengantarnya. Ya. Ya. Pengantarnya di sini Bapak Ibu baca, kemudian tujuan pelatihan, seterusnya ya. Kemudian setelah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu klik next ya. Bapak Ibu klik next ya. 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 Kemudian setelah itu Bapak Ibu ada kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus itu adalah kegiatan Bapak Ibu belajar secara mandiri. Ini buku-buku ini bisa Bapak Ibu unduh atau Bapak Ibu bisa download ya, bisa dibaca di komputernya tanpa online seperti ini. Ini kan online ya. Bisa Bapak Ibu baca secara offline ya kalau sudah diunduh ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti ada pertanyaan di sini, ada penugasan. Bapak Ibu wajib mengerjakan penugasan ini dengan mengklik Start Assignment ya. Bapak Ibu bisa mengupload di sini, ini upload file ya. Ya. Upload file Bapak Ibu, kemudian pilih tugasnya di mana di komputernya gitu. Pilih tugasnya di mana di komputernya, kemudian Bapak upload. Sama seperti ya mengupload seperti email ya mengupload lampiran di email. Kemudian Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu lanjut. Ya. Perlu Bapak Ibu perhatikan ya, perlu Bapak Ibu perhatikan. Jika Bapak Ibu tidak menyelesaikan tugas satu demi satu dari awal, Bapak Ibu tidak bisa membuka menu-menu selanjutnya. Misalnya ini ya, kegiatan pelatihan luring 1, KP1 misalnya. Tidak Bapak Ibu kerjakan tugasnya, ya ini tidak Bapak Ibu kerjakan tugasnya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan ya atau membuka menu-menu selanjutnya. Demikian juga. Jadi Bapak Ibu tolong waktunya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, seperti ini kan nggak bisa terbuka ini, Bapak Ibu ya di on job trainingnya. Bisa saya buka kalau saya ubah peran saya sebagai pengajar atau sebagai fasilitator. Demikian seterusnya. Ini juga kalau ada tugas-tugas, Bapak Ibu bisa diunggah tugasnya pada waktu pelatihan. Kemudian ini ada penilaian kehadiran. Penilaian kehadiran ini yang mengklik atau yang menilai itu adalah fasilitator ya. Nanti di Bapak Ibu nggak akan ada di sini. Penilaian sikap juga yang menilai itu adalah fasilitator. Kemudian Bapak Ibu tes akhir. Tes akhir juga kalau tidak diselesaikan semua sampai unggah RTL, tes akhir Bapak Ibu tidak akan terbuka. Jadi memang harus disiplin untuk mengunggah satu demi satu dari atas terus sampai berikutnya sampai akhir sampai tes akhir. Sampai tes akhir Bapak Ibu selesai pelatihan ya. Tes akhir ini tentu di hari
kelima ya, Bapak Ibu mengikuti IN1. Oke, jadi perlu saya ingatkan, Bapak Ibu harus gunakan waktu sebaik-baiknya untuk pengerjaan tugas dan mengunggah ya, tugas-tugas yang ada di LMS. Kemudian Bapak Ibu ini ada kelulusannya ya. Kelulusannya itu minimal nilai 80. Standarnya tinggi ya Bapak Ibu ya. Nilai 80. Kemudian langsung dihitung oleh sistem ya Bapak Ibu ya. Bukan fasilitatornya yang hitung secara manual, langsung dihitung oleh sistem. Kemudian kehadiran. Kehadiran itu ya, minimal 90% wajib hadir. Kalau 90% 5 hari itu 90% itu berapa ya? Setengah hari. Nggak mungkin setengah hari. Berarti intinya apa? 100% harus hadir. Gitu. Kalau 5 hari, 10%-nya dari 5 hari kan setengah hari, 0,5. Jadi intinya ini nggak ada pula diklik 0,5 hari, tetapi diklik 1 hari. Jadi intinya Bapak Ibu harus hadir setiap hari. Mungkin itu ya Kak Nurul ya. Baik, terima kasih Pak Mamun. Baik Bapak Ibu, bersama kita telah mendengarkan dua pemaparan dari para narasumber kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin disampaikan atau ada hal yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Baik, yang pertama ada Ibu Sri Ninta Evasari. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Kami persilakan Ibu Sri, mungkin bisa untuk di-mute. Iya, Oke, terima kasih. silakan Ibu Sri. Kedengaran ya, Bu? Terdengar Ibu, silakan Iya, Ibu. oke. Yang saya dari Karo ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk di LMS itu, apakah setiap poin-poin ataupun penugasan-penugasan itu ada due date-nya, Bu? Misalnya batas waktu, ataukah dia untuk 5 hari itu nggak apa-apa, yang penting diselesaikan gitu. Biasanya kan ada waktu untuk pengerjaan satu tugas ini, apakah ada due date-nya atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mahmun. Si Bu Sri Ninta, yang ada tercatat duduknya itu adalah tes awal. Ya, tes awal itu sampai jam 11.59 sampai jam 12. Kemudian untuk tugas-tugas modul memang tidak ada duduknya, tetapi ada tetapinya. Tetapi kalau tidak dikerjakan, Bapak Ibu tidak bisa membaca modul berikutnya. Jadi Bapak Ibu kelewat aja 1 hari, Bapak Ibu itu double-double tugasnya. Akan menyulitkan Bapak Ibu. Jadi mohon ya sesuai dengan arahan fasilitator nanti Bapak Ibu harus tertib mengerjakan tugas modul 1 misalnya hari pertama. Hari pertama malamnya udah tuntas semua tugas Bapak Ibu. Baru bisa Bapak Ibu membuka asinkronusnya. Asinkronus itu belajar mandiri pada modul berikutnya gitu. Kalau misalnya modul pertama belajar siangnya bla 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 bla, kemudian Bapak Ibu ngerjakan tugas, baru bisa terbuka asinkronus. Asinkronus baca dulu, baru bisa belajar modul berikutnya. Saran saya malah ya, kalau saya ya, karena modul 1 itu, pola pikir bertumbuh itu kan hanya 3 JP. Berarti dari pertama. Jadi saran saya modul 1 itu, Bapak Ibu dikerjakan sebelum Bapak Ibu ke tempat pelatihan. Misalnya pelatihannya hari Senin mulai, Bapak Ibu hari Minggu sudah menuntaskan tugas-tugas pada modul 1, yaitu pola pikir bertumbuh. Supaya bisa Bapak Ibu membuka modul 2. Karena modul 2 setelah modul 1, modul 2. Jadi dibantu ya, dibantu waktunya itu di rumah ya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, apalagi nanti yang rumahnya agak jauh dari tempat pelatihan, itu memang agak sedikit berat ya. Tapi itulah perjuangan kita Bapak Ibu. Demi siapa? Bukan demi Bapak Ibu sebenarnya, demi murid-murid kita. Perhatikan murid Bapak Ibu yang belajarnya yang buku ya, mereka ingin belajar dan sebagainya ya. Jadi perhatikan aja murid-murid kita. Saya juga dulu guru ya.
Jadi memperhatikan wajah-wajah murid kita itu yang lugu, itu yang ingin ilmu pengetahuan, itu rasanya hati kita tertarik. Jadi itu yang perlu ya. Mungkin itu ya Kak Nurul ya. Baik, terima kasih Pak Mahmun. Baik, selanjutnya ada Pak Bambang Hermoyo. Silakan Pak Bambang. Ya, halo Bu. Makasih Bu. Ya, Saya silakan Pak. saya Bambang Hermoyo dari SMP 3 Kisaran Asahan menanyakan apakah nanti waktu pelatihan ada modul dan di modul itu apakah ada LK-LK-nya sehingga memudahkan pengerjaan dalam pelatihan nantinya Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik, silakan Pak Mahmun untuk ditanggapi. Oke, Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Modul kita nggak ada modul cetak. Semua modulnya itu ada di LMS. Jadi setiap modul ada LK-nya. LK-nya bisa di-download di LMS Bapak Ibu. Jadi semuanya terserah di situ ya, atau perlu dicontohi kalian. Bentar ya, saya tunjukkan ya supaya lebih jelas ya. Kelihatan ya Kak Nurul ya. Masih oh, oke, sudah terlihat Pak. Misalkan ini ya Bapak Ibu ya, modul 2 ini kegiatan luring 1. Bapak Ibu buka, ya Bapak Ibu di sini nanti ada aktivitas pelatihan. Di sini nanti ada tugas-tugasnya. Ini kan aktivitas 2 tugasnya gitu. Kemudian ini refleksi awal, ini refleksi akhir. Berarti ini tugasnya itu tidak dalam bentuk file. Saya cari yang bentuk file ya. Nah, ini dalam bentuk pertanyaan ya. Ini kegiatan luring 2. Oke, masih tidak ada ya. Bentar ya, di modul 1 aja. Modul 1 tadi kayaknya udah dilihat. Oke. Bapak Ibu nanti kalau ada tugas, dia nanti di sini, ini Bapak Ibu ini. Yang kayak gini nanti ya, Bapak Ibu ya. Tugasnya nanti bisa Bapak Ibu download. Di sinilah formatnya. Jadi fasilitator tidak ada memberikan file untuk LK itu tidak ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat file-file itu di LMS. Jadi buka semua. Jadi tujuannya adalah agar Bapak Ibu membuka LMS. Kalau Bapak Ibu nanti diberi file, Bapak Ibu nggak membuka LMS lagi. Hasilnya Bapak Ibu tidak bisa membuka step selanjutnya atau pelajaran berikutnya. Ya, mungkin begitu ya Pak Bambang ya. Baik, sudah jelas Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Mamun. Baik, selanjutnya ada Ibu Widya. Silakan Ibu Widya. On mute, Bu. Baik, Oke, silakan Bu. baik. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Ibu. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan tentang alur pendaftaran Bu. Kemarin, perkenalkan diri sebelumnya, saya adalah dari sekolah SD 101756 yang menerima bantuan BOS kinerja. Nah, kemarin kami sudah mendaftar. Kemudian sampai hari ini saya lihat di LMS admin prosesnya menunggu persetujuan. Jadi mohon arahan selanjutnya Bu, apakah memang seperti itu atau memang kita menunggu untuk selanjutnya. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan untuk membuka LMS, saya lihat LMS-nya memang belum ada fitur untuk seperti yang dijelaskan melihat modul-modul yang akan dipelajari selanjutnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Widya. Mungkin bisa langsung ditanggapin Pak Mahmun atau Ibu Leni. Izin Pak Tengku, Ya, Pak Tengku mau silakan Bu gabung. Leni. Pak Tengku gabung di Zoom. Pak Eki gabung di Zoom, Pak Eki. Bu Leni, silakan Bu. Pak Eki gabung di Zoom. Terdengar suara saya, Bu Nurul. Terdengar Bu Leni. Pak Eki ada gabung di Zoom? Ada izin Bang Eki? Ada ya? Ada Bu, tapi belum bersuara. Silakan Pak Eki langsung untuk yang menunggu persetujuan, biar jangan bertanya-tanya.
Ya, Pak Eki. Oke, kalau belum gabung ini Bapak Ibu yang masih menunggu itu nanti otomatis nanti setelah kelasnya penuh itu akan otomatis disetujui. Jadi tidak menjadi masalah ya kalau masih status menunggu persetujuan. Itu nanti akan disetujui oleh Pak Eki secara otomatis ketika kelasnya sudah penuh. Jadi karena yang masih status menunggu itu tidak menjadi masalah ya. Itu saja mungkin sambil nanti ditambahi Pak Eki lagi. Itu aja mungkin dulu Bu Nurul. Oke, baik. Makasih, Bu Leni. Baik, izin Bu Widya, mungkin untuk pertanyaan dari Ibu kita keep dulu. Nanti kalau Pak Eki sudah gabung kembali akan kita coba konfirmasi lagi. Baik, selanjutnya ada Ibu Nirwana Ratnasari. Kami persilakan Ibu Nirwana. Izin Bu, Ibu Nurul, apa suara saya jelas? Terdengar dengan jelas Ibu, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Ibu Leni ya Bu. Bu, jadi di sekolah kami Bapak Kepala Sekolah sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kan akun Bapak itu yang sudah terdaftar untuk pelatihan PM-nya Bu. Ada guru pengganti kami. Apakah guru penggantinya pakai akun Bapak Kepala Sekolah atau menggunakan akun belajar guru pengganti Bu? Oke, langsung saja mungkin. Bisa nggak pakai akun guru pengganti itu? Masalah nggak? Nggak, belum didaftarkan Bu. Kalau Coba memang dulu pakai, ya, pakai akun guru aja daftarkan langsung. ulang lagi. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Leni. Baik, selanjutnya ada Ibu Dona Puspita Juwita. Kami persilakan Ibu Dona. Apakah sudah bisa Bu Dona? Halo Bu. Oke, silakan Ibu Dona. Saya juga ingin bertanya sama Bu Leni, Bu. Tadi kan terkait Bu Leni bilang kalau komposisinya kalau bisa satu guru IPA, satu guru IPS, dan satu umum gitu kan, Bu. Jadi kalau udah terlanjur didaftarkan, apakah lebih baik direvisi atau gimana itu, Bu? Dan merevisinya apakah dari yang admin tadi, Bu, ya, akun kepala sekolah gitu, Bu? Oke, kemarin mendaftarnya melalui mana? Izin bisa di-mute dulu Bu Dona. Ya, kemarin mendaftar pakai akun mana? Dari akun kepala sekolah, Bu. Tapi kepala sekolahnya baru ganti pula ini kan, Bu. Tapi masih pakai kepala sekolah yang lama, akun kepala sekolah yang lama. Oke, kemarin guru yang didaftar guru apa aja? Guru BK 1, guru agama 1, guru IPS 1, Bu. Oh, ambil satu lagi yang IPA ya. Salah satu diganti yang itu ya. Oh iya, Bu. Terus, Bu, Iya. kalau kepala sekolahnya yang didaftarkan pakai akun yang PLT bisa kan, Bu? Maksudnya kepala sekolah yang lama udah pensiun. Cuman Oke. yang didaftarkan sebagai kepala sekolah yang PLT-nya, Bu. Yang baru aja. Iya kan, Bu? Iya. Iya, makasih, Bu. Itu dipastikan yang IPA itu boleh dari matematika, boleh Iya. dari biologi, boleh dari fisika. Kimia, Jadi iya. jangan yang sosial semua ya. Iya, Bu. Oke. Siap, Bu. Baik, terima kasih Bu Dona. Izin Bang Tengku Jikri, apakah sudah bergabung Bang Eki? Iya, siap. Oke, Maaf baik. sebelumnya. Baik, Bang Eki, mohon dijawab. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Widya terkait pendaftaran yang belum diterima, Bang. Oke, baik. Ini untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftarkan di LMS. Nah, statusnya mungkin akan tetap menunggu persetujuan. Artinya, peserta itu akan kita setujui ketika kelasnya ready. Jadi, kita menunggu satu kelas itu ready dulu semua, kemudian kelasnya jadi, barulah semua peserta statusnya berubah menjadi kita terima pengajuan pesertanya, pendaftaran pesertanya. Jadi untuk saat ini memang yang penting Bapak Ibu sudah mendaftar di LMS dan statusnya sudah berubah menjadi menunggu persetujuan. Nah, itu sudah mendaftar dan sudah masuk di kita datanya.
Jadi dari data pendaftar itulah nanti kelasnya kita cek apakah sudah ready atau belum. Jadi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi memang statusnya akan menunggu terlebih dahulu. Oke, itu aja mungkin Bu Nurul. Oke, baik, terima kasih Bang Eki. Baik, selanjutnya ada Ibu Elida Samosir. Kami persilakan Ibu Elida. Suaranya tidak terdengar Ibu Elida. Baik, izin nih mungkin Ibu Elida sedang terhambat dengan di jaringan. Baik, mungkin bisa untuk mempersingkat, menghemat waktu, kita lanjutkan aja dulu ke Ibu Miss Betty. Silakan Ibu Betty. Belum keluar suaranya Ibu. Oke, silakan Ibu Betty. Terima kasih. Ya. Oke, izin Bu, kedengaran suaranya Bu? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih Bu kesempatannya. Saya Miss Betty Soni Manalu dari tahap menengah tengah dari Kepala Sekolah SD. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah ketika di praktik nanti gitu ya, kita kan ada on in ya. Ketika di on nanti yang setelah kita masukin 5 hari, kita masuk ke on ya. Yang on itu nanti untuk sasarannya itu apakah ke guru dulu atau ke siswa, kan gitu ya. Karena yang saya ini artinya gini, ketika nanti kalau ke guru duluan kan dia bisa berdampak ke siswa keseluruhan gitu ya. Apalagi saya di SD guru kelas ya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kemudian yang kemarin kita dapatkan itu dia yang kita dapatkan kalau on itu katanya nanti ke siswa dulu. Sementara dalam pikiran saya sebagai kepala sekolah bahwa ketika nanti langsung ke siswa, guru yang lain itu gimana? Sementara kita akan menerapkannya dari mulai Juli sampai dengan Desember lah istilahnya sekarang ini kan. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua untuk kepala sekolah nanti kan dia ada apa namanya ketika si pengajar itu nanti melihat praktik kemudian kita kan di sana ikut ambil bagian apakah nanti selalu didampingi oleh fasilitator atau kita sudah langsung dikasih poin-poin apa yang mau kita nilai kepada guru yang sudah kita libatkan dalam pelatihan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betty. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mahmun atau Ibu Leni, kami persilakan. Saya dulu ya, yang guru ya, Bu Leni ya. Bagus sekali pertanyaannya. Guru atau siswa? Dua-duanya. Bapak Ibu nanti setelah pulang dari Bapak Ibu itu langkah pertama adalah mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah. Itu yang pertama. Mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah. Karena yang ikut itu kan hanya 3 guru. Misalkan ada gurunya 30, kan 27 lagi kan belum ikut. Mengimbaskan kepada rekan-rekannya di sekolah. Nanti Bapak Ibu berkolaborasi ya. Nanti hasilnya akan mengidentifikasi materi-materi mana yang Bapak Ibu imbaskan. Pengimbasan ini boleh 2 hari, boleh 3 hari. Yang penting seluruh materi-materi penting tadi, itu materi wajib itu Bapak Ibu sampaikan kepada guru. Jangan lupa, pengimbasan itu langsung dipraktekkan oleh guru ya. Jangan sekedar memperoleh ilmu saja, tetapi harus dipraktekkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan ya, mendesain ulang perangkat pembelajaran, mendesain ulang ya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pelajaran. Berarti kalau dulu namanya RPP ya Bapak Ibu ya, mendesain ulang otomatis dipraktekkan gitu. Berarti dua-duanya ke guru dan ke siswa. Jadi guru dilatih dulu, nanti sama-sama Bapak Ibu mendesain ulang perangkat pembelajaran, kemudian Bapak Ibu mempraktekkan, dipidiokan, ya
nanti videonya itu dibicarakan pada waktu pendampingan 1. Jadi demikian ya. Jadi kalau diikuti alur itu sangat baik sekali ya. Bapak Ibu akan mengimplementasikan dengan baik dan rekan sejawat juga akan mengimplementasikan. Jadi sarannya, bukan saran ya, ini harapan kita semua, Bapak Ibu itu nanti mengimplementasikan kepada guru bukan hanya menularkan ilmunya saja, tetapi tolong juga dikawal pelaksanaannya ya di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sesampainya di sekolah Bapak Ibu melakukan pengimbasan kepada guru itu disesuaikan ya, boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 4 hari juga. Kalau Bapak Ibu misalkan banyak yang mau dibahas. Mungkin itu aja. Lanjut boleh nih ya. Baik, Izin, silakan Ibu Leni. izin Nurul, Ya, Bu. boleh tadi diulang yang untuk kepala sekolah. Pas sekolah ya. Lagi chattingan dengan dinas tadi. Poinnya aja tadi. Mana lebih dulu tadi guru dengan peserta didik tadi udah dijawab Pak Ya. Mamun. Atau Ibu, sekali lagi Bu izin Izin yang Bu kepala Betty, sekolah. mungkin bisa diulangi lagi Bu, yang ingin ditekankan apa Bu? Heeh. Izin Ibu Betty, apakah masih ada di dalam ruang Zoom? Atau lanjut aja dulu nanti Bu Betty di chat lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Leni. Izin Bapak Ibu, kami Ya informasikan. Bu. Bu Nurul, Oke, Bu Betty silakan Ibu mungkin Betty. ya. Oke. Oke. Ya, tadi masih di mute. Oke, terima kasih. Saya ulangi kembali ya Ibu, izin Bu untuk yang kepala sekolah. Ini terkait dengan ini Bu, terkait dengan ketika si peserta atau guru kita yang kita kirim pelatihan itu untuk mengajar ditampilkan lah, istilahnya mengambil video lah istilahnya Ibu kan. Apakah nanti ada poin-poin yang akan diisi oleh kepala sekolah di sana Ibu? Notabene kan kita kepala sekolah juga nanti kan akan ada pelatihan juga untuk PM-nya gitu. Apakah ada poin-poin yang disepakati bersama satu Oke. standar semuanya? Terima kasih. Oke, sudah dapat. Jadi nanti memang akan selaras ini nanti antara kepala sekolah dengan guru. Jadi kepala sekolah nanti sebagai kepala pemimpin pembelajaran kita katakan akan memastikan Bapak Ibu sudah menerapkan, tidak hanya menerapkan, mulai dari perencanaannya itu sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu juga. Nanti paling nyata buktinya itu mungkin nanti di supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu praktek nanti mungkin akan ada dilakukan supervisi oleh kepala sekolah dan akan ada di sana seperti yang Bapak nyatakan apakah ada yang mau dicatat akan ada, dan juga nanti kepala sekolah juga karena sudah kita persiapkan nanti mereka dalam pelatihan pembelajaran mendalam ini memang benar-benar nanti akan mendampingi Bapak Ibu termasuk mulai dari visi misi kemudian juga penyusunan perencanaan pembelajaran, implementasi dan penilaiannya itu akan berdampingan dengan kepala sekolah. Jadi akan selaras. Makanya kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini kepala sekolah dan guru memang harus berkolaborasi ya, karena kan di dalam pembelajaran mendalam ini tidak hanya guru, tetapi juga ada peran-peran transformasi peran di sana, termasuk guru, peserta didik, kepala sekolah, bahkan juga keluarga nanti dan juga mitra-mitra sekolah itu. Nah, itu kepala sekolah nanti di sana menjadi tanggung jawabnya. Baik, terima kasih Bu Leni. Izin Bapak Ibu kami sampaikan kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena waktu kita yang terbatas, mungkin bisa menggunakan fitur kolom chat agar pertanyaan Bapak Ibu dapat langsung ditanggapi oleh para narasumber kita. Kami ingatkan sekali lagi, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan fitur kolom chat untuk memberikan pertanyaan agar segera ditanggapi oleh para narasumber kita. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Irma Yani Hasibuan. Silakan Ibu Irma Yani. Sudah bisa Ibu Irma Yani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya Irma Yani Hasibuan dari SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama tadi kan untuk pelatihannya kita akan mulai di bulan Juli sampai Oktober.
Nah, kira-kira di tanggal berapa ya Bu itu dimulainya gitu. Jadi kami bisa persiapan ataukah setelah hari ini atau ada penentuan tanggal lainnya. Kemudian yang kedua, apabila nanti saat pengerjaan LMS ada peserta yang tidak memenuhi nilai kelulusan. Tadi dikatakan di situ nilai kelulusannya 80. Apakah nanti ada hambatan untuk membuka materi berikutnya ataukah memang akan bisa diperbaiki sampai nilainya lulus kemudian dilanjut atau seperti apa, Bu? Bapak Ibu, mohon penjelasannya. Mungkin itu saja yang mau saya pertanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Irmayani. Mungkin yang pertama bisa langsung ditanggapi Bu Leni. Oke, terkait jadwal ya. Oke, Ya. jadi jadwalnya itu tadi mulai Juli. Jadwal in pertama itu kita targetkan semua clear bulan Juli ini untuk seluruh kabupaten kota. Namun untuk tahap pertama tanggal 8 sampai 12 ini masih kita identifikasi kurang lebih 11 kabupaten kota yang sudah siap. Nah, untuk 11 kabupaten kota ini juga masih ada yang kita butuh kepastian 2 kabupaten lagi hari ini. Kemudian nanti kan Bapak Ibu ini ada skema 2 kali mengajar hasilnya. Artinya misalnya Kabupaten Labuhan Batu ada misalnya untuk SMP. Di sana ada 2 kelas SMP. Fasil yang tersedia 3 orang. Tentu itu akan dilakukan 2 kali mengajar. Jadi akan didahulukan SMP 1 dulu dengan 3 fasil, baru minggu berikutnya nanti SMP yang kedua dengan 3 fasil. Sehingga mungkin saja Bapak Ibu yang menjadi peserta SMP 2 minggu berikutnya setelah SMP pertama selesai. Nah, untuk kabupaten yang lain kurang lebih ada 22 lagi. Ini Bapak Ibu kita harapkan kita semua guru-guru di sini dan kepala sekolah yang hadir baik di Zoom ataupun di YouTube sama-sama mari yuk kita daftarkan kembali melalui linknya. Link kita ada di ada di media sosial BBGTK Sumut dan juga kita sudah share melalui Dinas Pendidikan atau nanti kita share lagi ya Pak Eki di chat ya supaya kelas kita penuh karena masih banyak kelas-kelas yang tanggung itu. Seperti Medan, Deli Serdang itu kelasnya belum penuh. Jadi kalau belum penuh kelasnya nggak bisa dibuka. Dan persetujuan dari adminnya juga tetap nanti dia menunggu persetujuan. Nah ketika kelasnya sudah penuh itu nanti otomatis akan disetujui kelasnya dan kita lakukan. Kalau bisa misalnya sampai besok semua udah penuh 33 kabupaten kota, kalau bisa kita kejar kenapa tidak mulai tanggal 8 itu bisa nanti semuanya. Kalau sekolahnya sudah siap, kelasnya udah penuh. Dan Dinas Pendidikannya sebagai panitia juga tentunya akan siap untuk mendukung Bapak Ibu semuanya. Jadi itu Bapak Ibu, itu untuk terkait luringnya ya, yang in pertamanya. Yang tadi sampai dengan Oktober itu kan ada on-nya, ada in 2-nya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahmun. Kemudian terkait kelulusan ya, mungkin Pak Mahmun boleh menjelaskan masuk kelulusan di sana mungkin untuk keseluruhan ya Pak, mulai in, on, dan kedua. Kalau terkait modul itu mungkin ketuntasan penyelesaian sampai ke LKLK. Nanti boleh tambahkan Pak Mamun, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Irma Yani ya. Untuk kelulusan itu betul 80% ya. Jadi apakah ada hambatan untuk ke materi berikutnya? Sebenarnya kalau udah dikerjakan nggak ada hambatan ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak lulus, itu kan nggak memperoleh sertifikat. Ya, nggak memperoleh sertifikat dan sekolah Bapak Ibu kan kurang baik lah dinilai. Masa pelatihan gurunya nggak lulus. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti kalau ada kurang, misalnya tugas modul 1 itu ada 3. Bapak Ibu hanya mengerjakan 2. Kalau mengerjakan 2 bisa lanjut. Jadi Bapak Ibu jangan asal bisa lanjut aja. Nanti fasilitator akan menagih. Misalnya Ibu Irmayani, Ibu kurang 1 lagi ya, mohon diunggah tugasnya 1 lagi gitu. Sehingga cukup 3, penuh 3. Nanti pas atau di kelas itu ada 2 orang, ada 3 orang. Nanti tim fasilitator akan bekerja sama. Ya, kalau ada yang menyajikan materi, yang 1 lagi itu mengecek tugas Bapak Ibu, meriksa tugas Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Jadi ketiga-tiganya kalau 3 fasilitatornya itu akan di kelas. Jadi nggak 1 orang yang lain itu nggak datang, itu nggak seperti itu. Jadi ketiga-tiganya akan di kelas. Kalau ada 2 fasilitatornya, dua-duanya akan di kelas. Jadi
Fasilitator itu kalau nggak ngajar, kalau nggak memberikan materi atau berdiskusi dengan Bapak Ibu akan ngecek nilai dan memberitahukan kepada Bapak Ibu tugasnya dilengkapi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngeyel, orang Jawa bilang, itu pasti lulus lah. Kalau nggak ngeyel, kecuali Bapak Ibu udahlah 2 aja cukup gitu. Berarti Bapak Ibu namanya ngeyel ya. Berarti itu yang barangkali yang menyebabkan Bapak Ibu nggak lulus. Mungkin demikian ya Kak Nurul ya. Bisa dipahami ya Ibu Irmayani ya. Bisa, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dari SMA Negeri 1 Sitolu, kami persilakan kepada Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, Ibu Nurul, nama saya Ibu Mundi Sirin Babu, saya dari SMA 1 Sitolo Ori, Nias Utara. Jadi begini Bu, kebetulan tadi memang di-share oleh Kepala Sekolah link untuk mengikuti Zoom ini, dan saya ternyata tadi di fasilitator juga udah ikut. Jadi udah 2 tahap ini saya ikuti. Jadi begini Bu, yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Ibu Leni atau Bapak Jul. Kemarin kepala sekolah sudah menyuruh untuk mendaftar. Jadi kami tidak bisa mendaftar baik melalui akun kepala sekolah maupun admin dari Belajar ID. Jadi setelah kami ditanya kemarin, katanya akun admin kami tidak terdaftar. Jadi bagaimana itu untuk penyelesaian masalahnya, Bu? Dan yang mau saya tanyakan juga, contoh saya kan guru PJOK. Itu kan dari tiga yang diminta tadi kan guru IPA, IPS, dan juga 1 mata pelajaran umum. Itu apakah saya bisa ikut atau tidak? Begitu. Itu dia. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mamun atau Bu Leni. Pak Eki mungkin untuk terkait adminnya, Pak Eki silakan. Izin Bang Eki. Iya, maaf sebelumnya boleh diulangi kembali, saya kebetulan. Kenapa ya, Bu Nurul? Begini Pak Eki, tadi kemarin kan kami sudah mencoba mendaftar Pak, tapi kami tidak bisa mendaftar dengan alasan yang sudah diterima oleh kepala sekolah. Ternyata admin akun Belajar ID kami itu katanya tidak terdaftar. Sedangkan kami seluruhnya Bapak Ibu guru memang sudah punya akun Belajar ID. Hanya ketika mau mendaftarkan kami tidak bisa mendaftar. Begitu Pak. Jadi dengan alasan admin kami juga tidak terdaftar. Nah, itu yang kami kurang mengerti masih Pak. Izin Pak Eki. Iya, Ibu izin untuk mendaftar itu menggunakan akun kepala sekolah atau akun operator ya, karena biasanya 2 tuh. Nah, akun kepala sekolahnya tidak bisa mendaftar ya? Tidak, kebetulan gini Pak, izin Pak ya, kebetulan memang PJ sekarang kepala sekolah kami. Jadi tapi jadi tapi katanya punya dari operator itu yang tahu gitu. Jadi udah di riset juga, memang nggak bisa mendaftar begitu Pak Eki. Oke, ini mungkin perlu saya data dulu, Ibu. Nanti bisa japri ke saya ya. Ya, mungkin nanti bisa japri ke saya. Nanti nomor handphone saya mungkin ada di dinas. Nanti bisa dilaporkan mana akun kepala sekolah yang sebelumnya Ibu coba untuk mendaftar, yang nggak bisa. Kemudian nanti saya perlu minta akun kepala sekolah atau akun operator yang bisa kita gunakan untuk mendaftar. Jadi nanti saya daftarkan dulu. Jadi nanti solusinya bagaimana Pak? Kira-kira kemana? Berarti kami minta ke dinas begitu ya Pak? Nanti ketikkan aja di chat kalau nggak Pak Eki, biar cepat nomor handphone Eki. Boleh, nanti di japri ke saya aja. Nanti saya tulis di kolom chat nomor saya ya Bu. Jadi nanti kita bisa diskusi di chat aja biar lebih mudah penanganannya. Karena begini juga tadi sebenarnya waktu Ibu Nurul sebagai host tadi bilang tulis masalah di obrolan, ternyata obrolan masih dikunci begitu Pak. Jadi nggak bisa juga, makanya saya tetap angkat tangan tadi karena obrolan dikunci host. Jadi belum bisa juga menulis chat di situ gitu. Oke, dibuka aja chatnya ya, tapi jangan digunakan untuk memperkenalkan diri. Yang pertanyaan aja langsung ya. Ya, oke. Jadi teman-teman biar langsung efektif kegiatan kita ini, yang di chat ini adalah pertanyaan-pertanyaan seperti
Ibu tadi. Jadi itu sangat penting sekali, mendesak untuk diselesaikan. Kemudian terkait Baik. pertanyaan Ibu tadi, apakah saya ikut? Saya guru PJOK ya, tadi ya. Ya, Bapak. Nah, jadi kalau PJOK ini kan tidak secara langsung masuk ke rumpun IPA, IPS, dan humaniora, akan tetapi PJOK itu merupakan termasuk rumpun ilmu terapan ya dengan dasar kuat dari IPA, biologi ataupun kesehatan. Sehingga ketika misalnya Bapak Ibu IPA udah ada, yang mengisi IPA udah ada. Sudah IPA IPS nanti sudah ditentukan oleh Ibu Oke. Kepala, Bu. Berarti Ibu dari humanioranya ya, jadi Ibu bisa. Oh, baik. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Baik, sudah jelas ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Sudah, Bu baik. Nurul. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita yang terbatas, mungkin saya akan menanggapi 2 pertanyaan lagi. Yang lainnya boleh menggunakan fitur kolom chat agar segera ditanggapi oleh para narasumber kita. Baik, selanjutnya ada Bapak Febrianus Gea. Kami persilakan, Pak. Oke, kedengaran suara saya, Bu. Sudah terdengar, Pak. Baik, selamat siang, Yahoo. Pertanyaan kami, pertama, kapan ya fitur LMS-nya terbuka secara serentak? Karena kita berharap, karena masing-masing sekolah ada peserta 3 atau 2 orang belajar menggunakan yang pertama. Yang kedua, saya fokusnya karena ada beberapa utusan dari sekolah, apakah di saat kita ada tugas atau teks video itu bisa bergantian? Karena tadi kata Pak Makmun ada penilaian. Jadi tidak tentu kan satu-satu harus menyampaikan karena materinya sama saya rasa. Jadi berkolaborasi untuk teks video tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Febrianus. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mahmun? Yang LMS ini dulu ya. Yang Yang LMS dulu, LMS, Bu. Bu. Ya, LMS dulu. LMS itu akan dibuka ketika kelasnya sudah penuh. Kemudian itu paling lama 1 hari sebelum luringnya, itu pasti sudah dibuka nanti ya. Jadi kita menunggu kelas dulu penuh baru dibuka. Karena dia polanya itu Pak Eki ya serentak ya Pak Eki ya. Atau boleh ditambahi Pak Eki, silakan Pak Eki. Iya, untuk pelaksanaan kelasnya kita lakukan serentak. Misalnya yang tadi ada 13 kabupaten rencananya. Izin Bang Eki, suaranya tidak terdengar dengan jelas Bang Eki. Oh, baik. Ini gimana, Bu Nurul? Masih ada trouble kayaknya, Bang. Oke, ya, ini sudah ya, sepertinya Izin Bang, suaranya sama sekali nggak jelas Bang. mungkin bisa dimulai dulu atau mau aja saya nanti tulis di chat ya. Iya Bang, mungkin bisa menggunakan kolom chat aja ya Bang. Sepertinya suaranya memang nggak terdengar dengan jelas. Mungkin bisa langsung dialihkan saja ke Bu Leni atau Pak Mahmun, Bu. Oke itu tadi ya. Jadi yang pasti Bapak Ibu kita tunggu kelasnya penuh. Kemudian nggak usah khawatir. Minimal 1 hari sebelum luring nanti Bapak Ibu sudah bergabung dengan LMS. Kalau sekarang mungkin belum karena kelasnya belum penuh. Mari kita penuhkan kelasnya cepat-cepat biar selesai cepat. Ya oke. Terima kasih itu mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Leni. Satu Baik, lagi, terakhir. Bu Kanurul, Oh, satu lagi. ya. Tadi Pak Gea jawab, Pak Gea, apakah jika ada tugas ya video itu boleh bergantian Pak, ngetek videonya, ngambil videonya ya, karena kan Bapak itu ngajar real ya, bukan ngajar ecek-ecek ya, ngajar real sesuai dengan materi yang Bapak bawakan pada hari itu gitu. Jadi kalau kami Jadi kan nggak ngajar cuma itu apa sama semua materinya enggak lah ya. Beda lah. Ada di situ kan pakai laptop juga nyari uang GTK. Saya ulangi ya, tadi ada gangguan fisik. Jadi Pak Gea, Bapak ngajar asli ya sesuai dengan materi yang saat itu, boleh nanti rekannya itu untuk mengambil videonya, kemudian nanti diedit seperlunya, kemudian nanti pada waktu
pendampingan satu itu nanti di bawah, nanti dinilai, bukan dinilai ya, nanti direfleksikan, bukan dinilai ya, direfleksikan oleh fasilitator dan rekan sejawatnya. Mungkin gitu ya Pak Gea ya. Iya Pak, tapi apa maksudnya Pak, kan ada yang kita kirim ya di LMS-nya kan. Tentu Oh pesertanya iya, itu iya. yang nampak kan Pak. Apakah atau Iya, bagaimana? dikirim di LMS Pak, nanti dinilai oleh pasilnya memang, dinilai di LMS ya. Nanti Oke Bapak Pak, berarti kirim bisa video. kolaborasi lah ya Pak. Oh, satu video satu orang Pak. Videonya kolaborasi tuh Bapak bekerja sama dengan guru lain. Tolonglah ambilkan gambar saya gitu. Tolonglah rekamkan gitu yang bisa kolaborasi. Tapi Bapak ngajar itu full 2 kali 45 menit kalau SMA. Full dari pembukaan sampai penutupan pembelajaran itu. Utuh dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, sudah jelas ya Pak Febrianus. Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, yang terakhir ada Ibu atau Bapak nih ya? Ibu Helmi Suryani. Kami persilakan Ibu Helmi. Izin Ibu Helmi, apakah masih ada dalam ruang Zoom? Baik, mungkin kami alihkan saja ke TK Harapan kepada Ibu. Kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya, saya dari TK Harapan Mama. Yang mau jadi pertanyaan saya, kebetulan kepala sekolah kami kan terdaftar sebagai fasilitator PM. Jadi apakah bisa digantikan dengan guru lain atau bagaimana, Bu? Karena kan dia kan mendaftar pakai akun admin kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah itu terdaftar sebagai fasilitator. Jadi kan kami satu yayasan ini ada 2 lembaga. Apakah guru pengganti untuk kepala sekolah itu bisa diambil dari lembaga yang lain, tapi masih satu yayasan kami yang akan kami daftarkan gitu Bu. Dan sebagai pengganti kepala sekolah itu kan saya yang ditunjuk. Namun saya sudah terlanjur mendaftar sebagai guru. Apakah itu saya hapus, saya mendaftar kembali lagi atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bang Eki atau Bu Leni. Oke, kalau kepala sekolah, Pak Eki, oke silakan Pak Eki. Pak Eki Ya, kayaknya. untuk pendaftaran tetap menggunakan akun kepala sekolah ya Bu. Jadi hanya akun kepala sekolah yang bisa digunakan untuk mendaftar. Nah, tapi untuk yang kepala sekolahnya jadi fasil itu mungkin bisa di Bu Leni ya Bu. Ya, fasil kalau sudah menjadi fasil nggak ikut lagi jadi peserta, harus diwakili ya. Karena kan nggak mungkin dia jadi fasil jadi peserta lagi, karena kecuali dia fasil apa ya, fasil guru ya atau fasil kepala sekolah. Kalau dia fasil kepala Hasil sekolah, guru. kalau dia fasil guru, Guru, Bu. kalau dia fasil guru dia tetap menjadi peserta di kepala sekolah. Kecuali tadi dia fasil kepala sekolah, Kalau untuk LMS-nya, Bu, ya, bagaimana itu? ya dia tetap peserta di kepala sekolah. Karena dia kan bukan fasil kepala sekolah ya. Iya. Iya, dia bukan fasil kepala sekolah, tapi fasil guru. Karena Berarti dia itu tidak karena dia tidak belum iya, karena dia belum menerima tentang PM kepala sekolah pasti. Tapi yang diterima adalah PM tentang guru. Ya, jadi dia tetap LMS-nya tidak bermasalah itu, Bu. enggak. Nanti dia di satu itu jadi menerima materi tentang PMKS, itu beda LMS. Kalau dia menjadi instrukturnya nanti dia mengampu di LMS-nya guru. Jadi beda. Saya pikir tadi dia kepala sekolah juga peserta kepala sekolah, itu harus tinggalkan satu. Ya? Oh iya. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu karena waktu kita yang terbatas. Bagaimana boleh ini kita tutup? Iya, mungkin nanti bisa lewat chat atau melalui teman-teman dinas pendidikan atau melalui fasil ya, Bapak Ibu mungkin banyak sudah mengenal fasil ya dari Iya. daerah masing-masing ya.
Kemudian Baik. selanjutnya nanti untuk WA grupnya ini nanti kita akan minta tolong admin LMS per kabupaten kota karena kan kita 13 ribuan. Jadi untuk mempermudah komunikasi kita nanti kita akan minta tolong melalui admin Dinas Pendidikan, admin di setiap kabupaten kota untuk membentuk WA grup masing-masing untuk setiap kelasnya, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian yang masih kendala terkait pendaftaran PM ini, boleh nanti dicek Pak Eki ya, atau Bu Nurul. Ya, makasih Bu Nurul. Oke, baik. Terima kasih Bu Leni. Mungkin sebelum kita tutup ada penguatan ya Bu. Mungkin bisa Ibu sampaikan atau melalui Pak Mahmud. Kami persilakan. Oh ya, penguatannya ya Bapak Ibu Iya. semuanya. Mari kita mempersiapkan diri sebagai peserta pelatihan pembelajaran mendalam ini. Karena nanti waktunya akan menyita waktu Bapak Ibu, akan tetapi yakinlah inilah namanya peningkatan kompetensi yang melekat pada pekerjaan kita. Artinya sembari kita melakukan tugas sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, di situ juga terjadi proses pembelajaran itu sendiri dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang muaranya itu adalah peningkatan capaian kompetensi anak didik kita semuanya. Itu saja, terima kasih. Pak Mahmud mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Leni. Baik, Pak Mahmud silakan Pak. Ya. Terima kasih Kak Nurul ya. Teman-teman, ini merupakan pelatihan penting ya. Ya, mohon Bapak Ibu teman-teman semua untuk meluangkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada aktivitas lain, mohon di skip dulu, dikesampingkan dulu ya, agar Bapak Ibu fokus gitu. Ini demi anak-anak kita, demi murid-murid kita, dan demi pendidikan di tempat Bapak Ibu ya, di tempat Bapak Ibu ya, janganlah seluruh Indonesia, tempat Bapak Ibu. Jadi perubahan kecil yang Bapak Ibu lakukan akan merubah banyak sekali ya, akan merubah banyak sekali ya. Terima kasih, mungkin itu ya Kak Nurul. Baik, terima kasih Pak Mamun dan Ibu Leni atas penguatan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, berakhir sudah kegiatan penyamaan persepsi pelatihan pembelajaran mendalam kita pada siang hari ini. Kami seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih serta mohon maaf atas segala kehilapan. Buah mangga rasanya manis, disimpan rapi dalam peti. Penyamaan persepsi telah diakhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Baik Bapak Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Nias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.